buat para wanita ya. Jadi kalau melihat laki-laki yang ganteng, yang bertakwa ya. Makanya pada saat itu juga Jibril meniupkan ruh Nabi Isa alaihissalam ke sakunya Maryam pada saat itu. Saku apa ke perutnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Zainus semuanya, alhamdulillah kita masih di Madinah. Sekarang kita ada di areal pohon kurma. Nah, tentu Zainus pernah dengar dong, Nabiullah Isa alaihissalam punya ibunda namanya Siti Maryam. Dan beliau adalah salah satu di antara hamba Allah yang salehah, hamba Allah yang mulia. Nah, ada satu hal yang mungkin akan dibahas pada pertemuan kali ini bersama dengan Ustadz Fajri MA. Beliau adalah calon doktor insyaallah dalam bidang bahasa Arab balaghah di Universitas Al-Azhar Kairo. Ustadz, apa kabar antum? Ya, insyaallah. Ya. Gimana nih? Apa yang mau kita bahas tentang pohon korma, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Karena di sekeliling kita ada pohon korma, ini tepat sekali kita membahas kisah Siti Maryam alaihissalam. Di saat Siti Maryam sibuk beribadah di Masjidil Aqsa pada saat itu, tentunya orang yang tekun beribadah, rajin beribadah, tentunya di sela-sela beribadah dia butuh untuk qada'il hajah. Dia butuh untuk pergi ke toilet. Dan toilet zaman dahulu tentunya nggak sama dengan toilet zaman sekarang gitu. Betul. Ada toilet yang berada di samping masjid. Jadi pada saat kejadian Siti Maryam di pucuk pohon korma itu, jadi Siti Maryam pada saat itu alaihissalam sedang keluar, Ustaz. Sedang keluar ya qada'il hajah untuk buang hajat, buang hajat. Dan otomatis dia menjauh dari masjid. Tak kalah menjauh karena memang sunnahnya kalau memang buang hajat disuruh menjauh dari masjid. Sepulang dari buang hajat, bertemulah dengan Jibril alaihissalam. Tentunya seorang perempuan yang soleha, perawan, dan bertemu seorang laki-laki yang dengan wajah yang tampan dan soleh dan kelihatan kesolehannya. Yang teringat oleh saat itu oleh Siti Maryam adalah ketakwaan. Masya Allah. Jadi yang teringat adalah laki-laki ini adalah orang yang takwa, karena dari tampangnya kelihatan, makanya jadi ada tampang-tampang soleh. Ada tampang-tampang yang nggak soleh. Makanya yang teringat adalah ketakwaan kepada Allah. Siti Maryam mengingatkan laki-laki ini dengan berkata, Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Masya Allah. Jadi Siti Maryam mengingatkan bahwasanya saya berlindung kepada Allah dari kamu seandainya kamu bertakwa. Ini lain halnya kalau Jibril datang dalam bentuk yang kumuh. Tentunya Siti Maryam akan menganggap ini setan ini. Tentunya dia akan beranggapan ini a'udzu birrahmani minka syaitana gitu. Tapi karena Jibril alaihissalam kebiasaannya dia tahu itu Jibril? Belum, tapi belum. Tapi karena ini contoh yang bagus sebenarnya buat para wanita ya. Jadi kalau melihat laki-laki yang ganteng, yang bertakwa ya. Jadi untuk mengingatkannya, ingatkan wahai laki-laki yang bertakwa, saya berlindung kepada Allah seandainya kamu bertakwa. Karena yang saya pahami dari penampilan kamu secara zahir adalah orang yang bertakwa. Lalu apa kata Jibril pada saat itu? Itu bisa jadi sunnah nggak? Kalau maksudnya bisa jadi sebuah doa atau ucapan kalau kita melihat misalnya seorang wanita yang salehah misalnya melihat laki-laki yang tampan, ganteng, ya kelihatan ciri-ciri yang soleh, bisa jadi doa nggak itu? Bisa jadi, Ustaz. Tidak. Ngomongnya gimana tadi? A'udzubillah. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Masyaallah. Lalu pada saat itu Jibril menjawab, qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki ghulaman zakiyya. Saya hanya seorang utusan Allah
dengan tugas ya adalah memberikan engkau seorang anak yang soleh gitu. Pada saat ini Siti Maryam terkejut. Bagaimana mungkin saya perempuan yang masih perawan dan engkau adalah seorang laki-laki, bagaimana itu akan terjadi? Makanya Siti Maryam mulai merasakan kekhawatiran yang sangat tinggi. Mereka berdua berada di daerah yang jauh dari keramaian, dan si laki-laki yang soleh ini mengatakan akan utusan Allah, akan tetapi akan mendatangkan seorang anak tanpa melakukan hal yang tanpa menikah dan yang lainnya, tanpa hubungan. Makanya diingatkan kembali oleh Jibril pada saat itu, innama ana rasulu rabbik, saya adalah utusan dari Rabbmu. Karena utusan dari Rabb berarti Siti Maryam akan ketahuan akan mengetahui akan adanya di situ terjadinya mukjizat atau sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya pada saat itu juga Jibril meniupkan ruh Nabi Isa alaihissalam ke sakunya Maryam pada saat itu. Saku apa ke perutnya? Ya di dalam tafsir disebutkan vijay biha, dalam saku bajunya. Makanya pada saat itulah mulai Maryam merasa ya mulailah itu niupinnya bukan lagi dia sholat ya? Bukan. Kalau di dalam tafsir itu katanya pas waktu bertemu itu, fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya qala inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Setelah hal ini terjadi, lalu Maryam merasakan mulai sakit ini, hamil karena perutnya mulai membesar. Di saat inilah Siti Maryam menjauh dari masjid. Siti Maryam terpaksa pergi menjauh dari masjid. Di saat itulah dia istirahat di pohon korma yang sudah kering. Ini sebenarnya ceritanya. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati. Jadi takala yang dikisahkan di dalam tafsir pada saat itu adalah Siti Maryam takala menjauh dan menemukan batang pohon korma yang kering, tiba-tiba saja pohon korma itu berbuah, Ustaz. Jadi tadinya kering berarti. Tadinya kering, di bawahnya pasir yang kering, tidak ada air. Tiba-tiba pohon ini hidup, muncul ranting dan berbuah, dan tiba-tiba tanah di bawahnya itu basah dan mengeluarkan air. Di saat itulah Siti Maryam mengetahui akan ada keajaiban lagi yang akan terjadi. Di saat itulah dia melahirkan Isa, berarti sudah besar ya? Sudah besar. Nabi Isa lahir dan Nabi Isa langsung berkata pada saat itu, si bayi. Ya, setelah lahir. Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Makanya kenapa Siti Maryam tahu kenapa Siti Maryam berani untuk kembali kepada kaumnya dalam keadaan membawa anak, karena dia tahu ini yang bakalan menjelaskan ini anak ini bukan saya, karena dia di awal kelahiran sudah berbicara. Ya, sudah bicara. Jadi begitu dia brojol, Allah tahzani qad ja'ala, dipegang, ngomong gitu ya. Makanya di antara qiraat dalam membaca itu fanadaha man tahtaha. Man tahtaha orang yang di bawahnya. Makanya tidak mungkin Jibril, karena tempat itu tempat qadharah, tempat kotoran, dan nggak mungkin Jibril yang memanggil Maryam pada saat itu. Nggak, dia tuh prosesnya jadi akhirnya itu minum makan korma dulu nggak? Itu ya, jadi sebenarnya sewaktu Siti Maryam bersandar ke pohon korma yang kering ini, tiba-tiba berbuah dan tiba-tiba menghasilkan buah dan tiba-tiba ada air. Disitulah Allah perintahkan, wahuzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Yang tadinya nakhlah itu tuh belum tumbuh, tiba-tiba sudah menghasilkan rutab, dan Allah perintahkan untuk menggoyang aja. Coba goyang semampunya. Ini sebenarnya dars al-akhdhu bil asbab. Agar digoyang saja sedikit akan jatuh rutab dan akan ada air yang menanti nanti, seperti itu, Ustaz. Terus dimakanlah rutab pada saat itu kan, dan berkatalah Isa pada saat itu, Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Setelah dimakan baru melahirkan. Betul, seperti itu. Terus jadi berani itu dibawa. Karena Siti Maryam sudah mengetahui anak ini sudah bisa bicara, makanya dia berani menghadap kaumnya dengan membawa anak itu, dan dia
bernazar untuk tidak ngomong. Ini nazartu lirrahmani minka soma falan ukallimal yauma insiya. Faja'at bihi qaumaha tahmilu, dan dia datang membawa bayi itu dan berani menghadapi kaumnya. Tak kala datang Siti Maryam kepada kaumnya pun menuduh, ya ukhta Harun, maka na abuki imra'asawi wa makanat ummuki baghiya. Wahai saudara Harun, bukanlah engkau adalah ya ukhta Harun, maka na abuki imra'asawi. Bapakmu bukanlah orang yang jahat, atau bukanlah orang-orang yang begal atau pendosa, dan ibumu juga bukan seorang pelacur. Bagaimana kamu bisa mendatangkan anak tanpa sebab gitu? Disitulah Nabi Isa berkata, ini Abdullah, artinya saya adalah hamba Allah dan bukan anak Allah kan. Ini Abdullah atanyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Seperti itu. Masya Allah. Ya, itu sedikit saja tentang kisah lahirnya Nabi Isa alaihissalam yang kita momenkan di korma ini ya. Jadi pohon korma yang tumbuh ya, tadinya mati jadi berbuah, kemudian ada air ya, kemudian digoyang sedikit jadi jatuh kurmanya, lalu dimakan oleh Siti Maryam alaihissalam. Kemudian lahir Nabi Isa. Ya, Masya Allah. Zainal semuanya, sedikit tafsir tentang surat Maryam itu ya. Surat Maryam, sedikit tafsir tentang, Masya Allah, banyak sekali ilmu ya, ilmu dalam tafsir ini ya. Dan mudah-mudahan Zainal baca Quran bukan hanya sekedar baca, bukan hanya sekedar tilawah. Zainal semuanya, mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan Ustadz Fajri ya, Abu Sulaiman. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.